adalah memasang alat ke objek yang diperiksa dan memperlihatkan gambar erotis sesama jenis. Halo saudara semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Saverius. Jadi saudara semua, di dalam video kali ini saya akan membahas tentang teori konspirasi yang terbukti benar adanya. Di dalam sejarah, dunia telah menyaksikan bagaimana teori konspirasi adalah hal yang lumrah untuk beredar di dunia internet dan dibicarakan dari mulut ke mulut. Teori konspirasi adalah sebuah penjelasan dari situasi yang melibatkan konspirasi antara pihak-pihak yang memiliki kuasa atau jabatan politik. Hal ini kebanyakan bukan merupakan hal yang benar atau hoaks, namun ada kalanya teori konspirasi juga memiliki kebenaran. Ketika sebuah teori konspirasi memiliki kebenaran, maka hal ini merupakan hal yang sangat mengerikan. Bahkan ceritanya lebih seram dari cerita fiksi. Berikut ini adalah teori-teori konspirasi yang telah terbukti kebenarannya. Namun sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi saudara semua yang selalu mendukung saya dengan menonton video-video dalam YouTube channel saya. Dan juga bagi saudara semua yang baru bergabung dengan YouTube channel saya, mohon dukungannya dengan like, komen di bawah kolom komentar, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info terupdate dari YouTube channel saya. Dan share ke seluruh sosial media yang kalian miliki ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan teori konspirasi. Teori yang pertama datang dari negara adidaya Amerika Serikat, di mana tentang keberadaan mata-mata pemerintahan Amerika Serikat. Pada bulan Juni di tahun 2013, seorang mantan CIA dan juga kontraktor intelijen yang bernama Edward Snowden merilis ribuan dokumen rahasia ke wartawan. Dokumen yang dirilis tersebut berisikan tentang intelijen canggih Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya yang bertujuan untuk memata-matai warga sipil di seluruh dunia. Banyaknya mata-mata ini dilakukan melalui perusahaan jejaring sosial seperti Facebook, Google, dan Apple. Pada tahun 2016, sebuah lembaga yang mengatasnamakan pemerintahan Amerika Serikat meminta 50.000 data pengguna Facebook, 28.000 data pengguna Google, dan 9.000 data pengguna Apple kepada masing-masing perusahaan jejaring sosial itu. Hal ini awalnya merupakan teori konspirasi di dalam internet belaka. Namun ketika hal ini terbukti kebenarannya, hal ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan, di mana badan yang harusnya menjaga kedamaian atau keamanan internasional malah melakukan operasi spionase kepada warga sipil di seluruh dunia dan negara-negara lainnya. Apa pendapat kalian jika data-data pribadi kalian atau segala tindakan aktivitas kalian dipantau oleh orang atau lembaga yang memang sengaja melakukan hal itu? Komen di kolom komentar. Teori konspirasi yang selanjutnya dikenal dengan nama Proyek Sunshine. Meskipun memiliki nama yang sangat ceria, namun sejauh ini proyek ini adalah proyek yang paling gelap. Proyek Sunshine ini adalah sebuah proyek nyata yang dijalankan oleh Komite Energi Atom Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Angkatan Udara Amerika Serikat. Proyek Sunshine ini digagas atau dirancang untuk menyelidiki efek radiasi nuklir pada tubuh manusia dan juga pada alam sekitar. Proyek Sunshine ini melakukan eksperimen pada tubuh anak-anak dan bayi yang telah meninggal di Amerika Serikat tanpa seizin dari orang tua mereka. Penggunaan bagian tubuh anak-anak dan bayi dilakukan karena kandungan strontium pada tulang lebih rentan terhadap kerusakan radiasi. Tentu hal ini akan membuat subjek uji radiasi akan lebih valid meskipun ada kode etik manusia yang dilanggar. Dan pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab untuk hal ini. Oke saudara semua, menurut kalian, apakah proyek Sunshine ini merupakan kejahatan kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia? Silakan kalian komen di kolom komentar. Next. Teori
konspirasi yang terbukti nyata berikutnya adalah radar lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau disebut dengan radar LGBT. Pada tahun 1960-an, sebuah teori konspirasi beredar bahwa pemerintah Kanada mempekerjakan seorang profesor untuk mencari bibit-bibit homoseksual dari para aparatur negara. Dipercaya bahwa profesor tersebut dikomandokan untuk menciptakan sebuah mesin gadget yang bernama Fluid Machine yang digunakan sebagai guider atau mesin pencari bibit-bibit LGBT. Namun, hal ini terungkap ke permukaan dan soal radar LGBT terbukti kebenarannya dan tidak dapat lagi ditutupi atau dipungkiri oleh pemerintah Kanada. Sang profesor itu bernama Frank Robert Wake yang menggunakan radar LGBT kepada para pegawai negeri di pemerintahan Kanada. Yang Frank Robert Wake lakukan adalah memasang alat ke objek yang diperiksa dan memperlihatkan gambar erotis sesama jenis. Selanjutnya, alat tersebut akan mengukur pelebaran pupil mata, tingkat keringat, dan juga perubahan denyut nadi untuk mengetahui seberapa gay dirinya. Karena proyek ini telah bocor, akhirnya 9.000 orang dipecat sebelum pendanaannya dipotong dan proyek ini tidak lagi dijalankan. Apa yang ada di dalam benak saudara semua? Komen di kolom komentar. Next. Teori konspirasi selanjutnya masih berasal dari negeri Paman Sam atau Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan manipulasi cuaca. Pada tahun 1993, Badan Proyek Penelitian dan Pertahanan Amerika Serikat menggandeng militer Amerika Serikat dan juga Universitas Alaska membentuk sebuah program bernama High Frequency Active Auroral Research Program atau yang disingkat dengan HARP. Proyek ini tidak banyak diketahui di khalayak umum sehingga menimbulkan berbagai macam asumsi dan berujung pada teori konspirasi. Salah satu dari proyek manipulasi cuaca adalah proyek satelit yang dapat menyebabkan gempa, di mana menggunakan pemancar yang besar yang dapat menciptakan tornado dan tsunami. Namun, ternyata proyek ini merupakan proyek lama milik pemerintahan Amerika Serikat, di mana menggunakan teknik penyemaian awan untuk meningkatkan curah hujan. Meski tidak menimbulkan tornado dan tsunami, tetapi menyebabkan hujan yang sangat lebat. Dan teori konspirasi tentang manipulasi cuaca terbukti benar adanya. Menurut kalian, apakah mungkin pemerintah Amerika Serikat dapat menciptakan tornado dan juga tsunami? Silahkan komen di kolom komentar. Next. Konspirasi selanjutnya masih berasal dari negeri Paman Sam atau berasal dari negeri adidaya yang disebut dengan proyek MKUltra. MKUltra awalnya merupakan teori konspirasi yang cukup terkenal di mana pemerintah Amerika Serikat menggunakan obat-obatan psikodelik dan halusinogenik kepada warga Amerika Serikat dan juga para anggota militernya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka dan bertujuan untuk menyelidiki bagaimana reaksi obat tersebut berdampak pada perilaku mereka. Hal ini tidak berjalan mulus karena terjadinya kerusakan otak dan trauma pada para peserta. Akhirnya, proyek ini terungkap dan terbukti bahwa pemerintah Amerika Serikat mengambil risiko untuk membahayakan nyawa warganya untuk sebuah penelitian. Ditambah lagi, tidak adanya persetujuan dari para partisipan. Bagaimana pendapat saudara semua? Next. Teori konspirasi yang terakhir adalah pembunuhan Martin Luther King Jr. Dr. Martin Luther King Jr. adalah seorang aktivis sosial yang dibunuh pada tanggal 4 April tahun 1968 di sebuah balkon hotel di Memphis. Dr. King dikenal dengan upayanya untuk memberikan kesetaraan dan juga harmoni di kalangan warga Amerika Serikat. Nama James L. Ray terkenal di kalangan masyarakat sebagai pembunuh Dr. King. Namun tidak banyak yang tahu, pemerintah Amerika Serikat berperan penting dalam proses pembunuhan tersebut. Pada tanggal 8 Desember tahun 1999,
keluarga dari Dr. King mengajukan tuntutan kepada pemerintahan Amerika Serikat dengan klaim bahwa pembunuhan Dr. King merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pemerintah. 12 juri dalam persidangan menyetujui bahwa kematian Dr. King merupakan hasil persekongkolan antara pemerintahan Amerika dan juga mafia. Sedangkan Ray sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran. Menurut kalian, apakah alasan pemerintah Amerika bekerja sama dengan mafia untuk membunuh seorang Dr. King? Apakah karena dia merupakan aktivis sosial yang menyuarakan suara rakyat sehingga menjadi ancaman bagi pemerintah Amerika? Silakan kalian komen di kolom komentar. Oke saudara semua, itu tadi adalah teori-teori konspirasi yang meskipun kelihatannya sangat mustahil, tetapi berakhir dalam sebuah kebenaran. Dan sisi positif dari kita mempelajari tentang teori konspirasi adalah kita dapat mawas diri untuk menyikapi isu-isu global yang terjadi baik di kalangan pemerintahan maupun di kalangan masyarakat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jaga kesehatan kalian. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.